min ru'yati syai'in min badaniha wa zinatiha allati tatazayyanu biha wa yakunu istitaruha bil libasi wa bil buyut. Ya. Kata beliau, hijabnya seorang perempuan secara syariat, atau saya bahas dulu, hijab secara bahasa itu adalah masdar yang bermakna as-sitr, menutup, atau al-mana, atau menahan. Itu hijab secara bahasa. Dan hijab secara syariah, definisi yang saya sebutkan itu tadi, yaitu seorang perempuan menutup seluruh badannya dan menutup seluruh perhiasannya. Ya. Sehingga orang-orang asing yang bukan mahramnya tertahan untuk melihat sesuatu bagian dari badannya maupun dari perhiasan yang dia pakai berhias dengannya. Itu definisi hijab. Ya, definisi hijab seorang muslimah secara syariat. Jadi dia menutup seluruh badan dan seluruh perhiasannya. Sehingga laki-laki asing, orang-orang yang bukan mahramnya, itu tidak bisa melihat sedikit pun dari badannya dan dari perhiasannya yang dia pakai berhias dengannya. Kemudian beliau katakan, dan cara menutupnya, ya, cara berhijabnya, yaitu dengan berpakaian atau dengan rumah. Dua cara. Dengan memakai pakaian, ya ini kalau di luar rumah, ya. Dan dengan rumah, sebab rumahnya itu adalah tempat menetapnya. Ya. Dan rumahnya itu hijab bagi mereka. Hijab bagi para perempuan yang akan diterangkan insyaallah taala secara rinci tentang hal tersebut. Ya. Adapun menutup badan itu akan diterangkan tadi dalam masalah yang kedua, ya bagaimana cara berhijab akan diterangkan bahwa yang diinginkan dengan menutup badan, ya menutup badan semuanya, termasuk muka dan telapak tangan. Termasuk muka dan telapak tangan. Adapun menutup perhiasan yang dipakai berhias oleh perempuan, ya yang diinginkan di sini perhiasan adalah sesuatu yang dipakai berhias oleh perempuan di luar penciptaannya, di luar asal penciptaannya. Misalnya dia pakai kalung, atau pakai gelang, ya pakai anting-anting, atau pakai make up dan seterusnya, ya. Dari hiasan yang dipakai oleh perempuan yang di luar dari asal penciptaannya, maka itu tidak boleh dinampakkan. Tidak boleh dinampakkan. Ya, nah ini yang diinginkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka. Menampakkan perhiasan mereka. Ya, tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak darinya. Ya, kecuali apa yang biasa nampak darinya. Ya. Katakan di sini illa ma zahara minha. Perhatikan ya. Ini termasuk keindahan di dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi katakan di sini, dan janganlah para perempuan menampakkan perhiasan mereka, kecuali apa yang nampak darinya. Ya. Tidak dikatakan kecuali apa yang mereka nampakkan. Ya. Kalau apa yang mereka nampakkan, berarti sengaja perempuan itu menampakkan. Ya kan? Kalau dikatakan jangan dia menampakkan perhiasannya, kecuali apa yang nampak, berarti apa yang nampak ini, yang nampak darurat dan tidak bisa disembunyikan. Misalnya kalau perempuan memakai jilbab, ya, memakai kain, ya. Dia mempunyai kerudung yang menutupnya, dan mempunyai cadar misalnya menutup mukanya, dan mempunyai aba'ah yang menutup seluruh tubuhnya, ya. Semua ini dari perkara di luar, dan ini tambahan dari asal penciptaan. Cuman dia boleh dinampakkan, ya, sebab darurat. Ya, mau disembunyikan di mana? Ya kan? Pakaian di luarnya yang dipakai paling luar itu mau disembunyikan di mana? Maka ini yang biasa nampak, itu maksudnya. Ya, maka janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh sengaja menampakkan zinahnya. Atau dia memakai memakai perhiasan atau memakai baju yang indah dan cantik, kemudian memikat, ya, kemudian ditampakkan begitu di depan laki-laki. Ini semua dari perkara-perkara menampakkan zina. Tetapi kalau menampakkan perhiasan yang biasa nampak dan tidak bertentangan dengan syariah, maka itu adalah perkara yang boleh, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ya.
Maka itu dalil-dalil ya tentang bagaimana hijabnya perempuan itu. Ya. Kemudian masalah yang kedua yang perlu dijelaskan di sini, ya bagaimana cara perempuan itu berhijab? Bagaimana cara perempuan itu berhijab? Cara perempuan berhijab menurut Istiqra, dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan disebutkan juga di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Kata beliau, cara berhijab itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah berhijab dengan dia tinggal di rumahnya. Sebab rumah itu adalah hijab bagi perempuan, menghalangi mereka dari pandangan laki-laki asing, orang-orang yang bukan mahramnya memandang kepada mereka. Jadi ketika berada dalam rumahnya, berada dalam kamarnya, dia tertutup ya dengan hijab, ya, dan tidak ikhtilaf dengan mereka, tidak bercampur baur ya dengan mereka, dan itu hijab bagi mereka. Ya. Ini hijab yang pertama. Kemudian hijab yang kedua adalah hijab dengan pakaian. Hijab dengan pakaian. Dan hijab dengan pakaian itu yaitu dengan jilbab atau dengan khimar, atau kadang-kadang dikatakan aba'ah dan musaffa. Ya. Ini yang diinginkan dengan hijab dengan pakaian. Ya. Dan akan diterangkan apa makna dari jilbab dan apa makna dari khimar. Ya. Adapun dia definisi hijab bagi perempuan dengan pakaian, definisinya disebut di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, satrul mar'ah jami'a badaniha wa minhu al-wajh wal kaffan wal qadaman wa satr zinataha al-muktasabah ma yamna'u al-ajanib anha ru'yat syai'in min dhalik. Kata beliau, yaitu definisi hijab ya dengan pakaian adalah seorang perempuan menutup seluruh tubuhnya, termasuk di dalamnya wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Termasuk dalam perkara yang harus ia berhijab darinya. Dan menutup perhiasannya al-muktasabah. Ya, menutup perhiasan al-muktasabah. Perhiasan yang ada padanya dengan hasil usahanya. Ya. Maksudnya apa? Ini saya mungkin berikan definisi dulu. Zina al-muktasabah, sebab ini akan berulang. Zina al-muktasabah itu artinya sesuatu yang dia usahakan. Jadi perempuan asalnya, pada asal penciptaan, itu tidak ada apa-apa di atas tubuhnya. Begitu dia berikan perhiasan, ya, kalung atau gelang, atau anting-anting dan semisalnya, itu semuanya zina al-muktasabah. Perhiasan yang dia usahakan. Ya. Maka dia tutup semua itu, dan melarang, menahan orang-orang asing, orang-orang yang bukan mahramnya untuk memandang sedikit pun dari seluruh perkara itu tadi. Ini hijab ya, dengan pakaian. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa hijab dengan pakaian itu dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Yang pertama dengan al-khimar. Dengan al-khimar. Kemudian yang kedua dengan jilbab. Ya, dengan al-jilbab. Adapun khimar, saya terangkan ya, perhatikan ini kalimat-kalimat mufradat. Ya. Khimar itu dalam bahasa Arab adalah mufrad, jamak dari khumur. Jamak dari khumur. Iya. Dan maknanya secara bahasa itu berputar di atas menutup dan menghalangi. Ya. Menutup dan menghalangi. Dan khimar itu dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, huwa ma tughatti bihi al-mar'atu ra'saha wa wajahaha wa 'unuqaha wa jaybaha. Khimar adalah apa-apa yang dipakai oleh perempuan untuk menutup kepalanya, wajahnya, lehernya, dan kantongnya. Jaybah, kantongnya berarti yang di bagian dadanya. Itu khimar. Ya. Dia tutup semua itu. Itu yang diinginkan dengan al-khimar.
Jadi masuk di dalamnya menutup wajah. Ya. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa khimar tidak masuk dalamnya menutup wajah. Tidak masuk di dalamnya menutup wajah. Dan ini adalah salah. Ya. Yang benarnya bahwa khimar itu juga masuk di dalamnya menutup wajah. Ya. Menutup wajah. Dan Syekh Bakar Abu Zaid di sini membawakan beberapa dalil menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Kata beliau, "Fakulli syai'in ghattaitahu wa satartahu faqad hammarta." Segala sesuatu yang kamu tutup dan kamu hijabi, maka artinya kamu telah membuatkan khimar kepadanya. Di antara dalilnya adalah hadis ya, dalam kisah orang yang muhrim, perempuan yang muhrim, dikatakan wala tukhammiru ra'sahu wala kisah orang yang muhrim, wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan dia mentakhmir, memasang khimar di kepalanya dan jangan pula di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa khimar ya, itu termasuk menutup wajah. Sebab di sini jangan dia pasang khimar di kepalanya dan di wajahnya. Di kepala dan di wajahnya. Dan juga di dalam hadis yang masyhur ya, disebutkan hadis khammiru aniyatakum. Ya, berikanlah khimar kepada bejana-bejana kalian. Ya. Bejana-bejana kalian itu kalau diberikan khimar, itu artinya ditutup lubangnya. Ya. Ditutup lubangnya dan wajahnya sehingga tidak nampak. Ya. Dan di antaranya juga perkataan An-Numairi, salah seorang penyair yang dijadikan patokan dalam sisi berbahasa, ya. Yukhammirna atrafal banani minat tuqa wa yakhrujna janhal layli mu'tajirati. Dan para perempuan itu yukhammirna, memasang khimar di ujung-ujung banannya, di ujung-ujung jari jemarinya. Karena ketakwaan dia melakukannya. Dan mereka keluar di malam hari dalam keadaan mu'tajirat, berkhimar, memasang khimar. Maka ini menunjukkan bahwa atraful banan, ujung-ujung jari, itu masuk dalam kategori al-khimar yang harus ia memakai atau menutup dengannya. Maka ini al-khimar. Jadi kalau ditakbir dalam bahasa Indonesia, itu adalah kerudung yang panjang, menutupi dari kepalanya sampai ke dadanya, dan juga tangannya tertutup dengannya. Tangannya tertutup dengannya. Ya mungkin kalau takbir jilbab yang besar, jilbab yang panjang. Ya, jilbab yang besar dan panjang. Ya, tidak seperti jilbab yang banyak dipakai oleh sebagian orang saat ini. Ya, jilbab pendek yang kadang hanya menutupi kepala saja, hanya menutupi rambutnya saja. Ya, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu jilbab helm, ya, atau yang semisal dengan itu, tapi kalau dari sisi perhitungan mending, ya mereka lebih mending daripada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Tentunya lebih mending. Tapi kalau dari sisi syar'i itu belum cukup. Dari sisi syariat itu belum cukup. Ya kita akan terangkan ya semua dalil-dalilnya. Sekarang ini penjelasan dari sisi bahasa dulu. Kemudian di sini Syekh Bakar Abu Zaid membawakan juga pengertian-pengertian bahasa dari khimar itu. Saya kira tidak penting saat ini untuk diterangkan. Ya, sebab ini berkaitan dengan pembahasan bahasa. Kemudian setelah itu kata beliau, jadi cara pensifatan, cara memakai khimar ini bagaimana? Cara memakainya, beliau terangkan. Ya, pertama kata beliau perempuan meletakkan khimarnya di atas kepalanya. Kemudian dia lilitkan di lehernya. Ya. Yang juga menutupi mukanya. Menutupi mukanya, lehernya, wajahnya. Ya. Sampai situ beliau terangkan. Dan beliau katakan juga hendaknya khimar ini jangan khimar yang tipis, ya, tapi dia adalah kain yang tebal, yang tidak nampak di belakangnya, tidak nampak rambutnya, tidak nampak wajahnya, tidak nampak lehernya, atau tidak nampak dadanya, dan tidak nampak tempat-tempat akuratnya. Itu tidak boleh ditampakkan. Ya, sekira itu definisi tentang al-khimar. Ya, jadi sekali lagi al-khimar itu adalah apa-apa yang dipakai oleh seorang perempuan
untuk menutup kepalanya, wajahnya, lehernya dan dadanya. Ya. Leher dan dadanya. Nah, kemudian definisi al-jilbab. Definisi jilbab. Kalau jilbab jamaknya al-jalabib, itu jamaknya dalam sisi bahasa Arab. Kalau dari sisi definisi, kata Syekh Bakar Abu Zaid, definisinya adalah kisa'un kathifun tashtamilu bihi al-mar'ah min ra'siha ila qadamayha satirun li jami'i badaniha wa ma 'alayhi min thiyab wa zina. Adalah pakaian kathif, ya, pakaian yang tebal, yang perempuan memakai hal ini ke seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kakinya dan menutup seluruh badannya dan menutup apa-apa yang ada di dalamnya dari pakaian dan perhiasan. Itu jilbab. Ya. Jadi jilbab di sini ini adalah pakaian luar. Ya. Dia sudah pakai pakaian di dalam. Ada pakaiannya di rumah, pakaian biasa yang dia pakai di rumah. Ya. Ada pakaiannya di rumah. Begitu dia pakai jilbab, maka jilbab itu adalah pakaian yang tebal yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari kepala sampai ke kedua kakinya dan menutupi seluruh badannya, dan termasuk juga yang dia tutupi pakaian yang ada di dalamnya dan perhiasan. Kalau dia memakai perhiasan, ditutupi semua. Itu namanya jilbab. Ya. Dan dikenal juga dengan al-aba'ah, dikenal dengan nama al-mula'ah, al-milhafa, al-rida, al-disar, al-kisar. Itu semua sama maknanya. Ya. Itu sama maknanya. Baik. Kemudian sifat pemakaiannya, cara memakainya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, diletakkan dari atas kepala, terus dihamparkan ke bawah, ya, di atas khimarnya, dan menutupi seluruh badannya dan perhiasannya sampai menutupi kedua kakinya. Itu cara memakainya. Dan disyaratkan, kata beliau, harus tebal, ya, jangan tipis dan menampakkan apa yang ada di dalamnya. Dan hendaknya pakaiannya tersebut jangan pakaian yang melekat. Dalam arti kainnya itu melekat, tidak melekat pada tubuhnya sehingga membentuk terus. Ya, kemudian hendaknya pakaiannya itu luas, ya, lebar, dan tidak menampakkan potongan-potongan tubuhnya, potongan-potongan jasadnya. Iya. Dan hendaknya dipakai dari atas kepala dan tidak dipakai dari bahunya. Ya, tidak dipakai dari bahunya. Ini penamaan jilbab. Ya, dari sisi syar'i. Nah, kemudian kata beliau, masalah yang ketiga yang perlu kita bahas juga adalah tentang masalah dalil-dalil tentang kewajiban hijab bagi perempuan. Nah, ini saya kira poin yang paling penting, yang sangat banyak sekali perkara yang samar di dalam poin yang ketiga ini tentang masalah kewajiban hijab bagi seluruh kaum mukminin, seluruh perempuan kaum mukminin. Perlu diketahui bahwa berhijab itu, ya, ini adalah suatu pekerjaan yang telah terwarisi turun-temurun dari zaman para sahabat, ya, terus menerus terjadi. Dan pada zaman mereka itu terjadi ijma, ya, semacam bentuk ijma amali, kesepakatan amali yang dilakukan oleh para wanita di zaman para sahabat. Mereka senantiasa berada di rumah dan tidak keluar kalau kecuali hanya keperluan yang darurat atau ada keperluan, dan tidak menampakkan dirinya di depan laki-laki kecuali dalam keadaan berhijab. Ya, tidak menampakkan mukanya dan tidak membuka bagian dari tubuhnya, dan tidak pula tabarruj. Ya. Dan kaum muslimin sepakat dengan hal tersebut, dan ini
sejalan dengan maksud syar'i di dalam menjaga kemuliaan, kesucian, ya, rasa malu dan kehormatan bagi seorang perempuan. Ya, karena itu mereka dilarang untuk keluar dalam keadaan membuka wajah-wajah mereka dan membuka bagian dari badan maupun perhiasan mereka. Maka hal ini atau poin ini ya penting, dan Syekh Bakar Abu Zaid di sini mengatakan bahwa ini adalah dua ijma ya, di kalangan kaum muslimin dari awal mulanya Islam, dari zamannya para sahabat, para tabi'in. Dan ijma ini dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Ya, terus amalan ini berjalan sampai di pertengahan abad ke-14 Hijriah. Iya. Abad ke-14 Hijriah, ya, di pertengahan sampai di situ baru kelihatan mulai terjadi perubahan, kemungkaran. Ada orang yang membuka mukanya, asalnya membuka muka, kemudian setelah itu banyak membuka jilbab, ya, dan seterusnya di negeri-negeri kaum muslimin. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan, lam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan ayasturna wujuhahunna 'anil ajani. Ya, terus menerus adatnya para perempuan dari dulu sampai sekarang. Mereka menutup wajah mereka dari pandangan orang-orang asing. Laki-laki yang bukan mahramnya. Dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau di abad ke-7 atau abad ke-8. Ya, masih seperti ini. Ya. Dan beliau katakan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan membahas tentang sejarah bagaimana awal munculnya tersebar kerusakan, orang tidak memakai hijab, dan awal kali munculnya disebarkannya racun, ya, tidak memakai hijab pada kaum mukminat, itu sejarah yang panjang dan butuh muhadarah atau butuh materi khusus untuk menjelaskannya. Tapi yang di sini yang perlu kita tegaskan adalah tentang dalil-dalil tentang wajibnya berhijab bagi perempuan. Nah, di sini disebutkan beberapa dalil oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Di antaranya disebutkan oleh beliau dalil dari Al-Quranul Karim. Beliau sebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari Sunnah Nabi SAW, dan dari qiyas yang setiap orang pasti menerimanya. Ya. Adapun ijma' telah dihikayatkan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Adapun dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berhijab, dalil yang pertama adalah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, lastunna kahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu, innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijz ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Wahai para perempuan Nabi atau para istri Nabi, sungguhnya kalian tidak sama dengan seorang pun dari para wanita kalau kalian bertakwa, dan janganlah kalian menundukkan, melemahkan suara kalian, melemahkan ucapan kalian, sehingga orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya menjadi tamak, berhasrat, dan berucaplah perkataan yang baik. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj gaya jahiliyah yang dulu, dan tegakkanlah salat, dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah hanyalah hendak menghilangkan dari kalian ar-rijis, ya, ar-rijis, najis, noda pada kalian wahai ahlal bait, dan mensucikan kalian dengan pensucian, ya, mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ya. Dalam ayat ini khitab, pembicaraan ditujukan, teguran atau pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencakup kaum mukminat, mengikuti mereka. Ya. Dan dikhususkan di sini para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikhitab wahai istri-istri Nabi, dikhususkan dengan istri Nabi karena istri-istri Nabi itu karena kemuliaan mereka dan tingginya martabat mereka, ya,
dan mereka itu adalah panutan bagi kaum muslimin, ya, dan sangat dekatnya kerabat mereka dengan Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sehingga dan kita pahami bahwa ayat ini umum karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini bermakna umum, sama dengan ayat, ya, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat kesyirikan wahai Nabi Muhammad, maka akan batal seluruh amalanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Andai kata engkau berbuat kesyirikan. Kalau begitu tegurannya hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada umatnya berbuat kesyirikan tidak masuk. Ya, umatnya juga masuk sebab Nabi adalah qudwa mereka. Nabi adalah qudwa mereka. Ya, sama dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ibu kaum mukminin. Ibu kaum mukminin. Karena itu dikhususkan mereka yang disitab, ya. Dikhususkan mereka yang diserukan dalam ayat ini, dan ini mewakili semuanya. Mewakili semuanya dan seluruh perempuan kaum mukminat masuk juga di dalam. Nah, dalam ayat ini kewajiban untuk berhijab dan kewajiban menutup wajah bagi seluruh kaum mukminin, ya, bagi seluruh perempuan kaum mukminin. Dan kewajibannya dari 3 sisi. Kalau kita perhatikan ayat, kewajibannya dari 3 sisi. Yang pertama, dalam ayat ini dikatakan di awal ayat, fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya. Janganlah kalian merendah, melembutkan suara, melembekkannya di depan laki-laki, maka menjadi tamak, ya, menjadi sangat berhasrat orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, ya, yang punya penyakit di dalam hatinya. Dalam ayat ini Allah melarang ibu-ibu kaum mukminin, para istri Nabi, dan juga melarang, ya, kaum mukminat tentunya yang ikut bersama mereka untuk menundukkan suara, melemahkan suara mereka, melembutkan suara mereka. Ya, dan larangan ini disebutkan dalam ayat sebagai tameng untuk menjaga mereka dari ketamakan, ya, dari ketamakan orang-orang yang punya penyakit syahwat, zina di dalam dirinya, ya, dan bisa menggerakkan hal-hal yang tidak baik padanya. Maka karena itu dilarang untuk menundukkan suara dan melembutkan suara pada mereka. Ya. Maka sisi larangan menundukkan pandangan atau menundukkan suara di sini, ini berada di atas puncak dalalah, ya, menunjukkan, sangat menunjukkan tentang wajibnya berhijab bagi kaum mukminat. Ya. Kalau suara saja tidak boleh dikeraskan, alasannya karena apa? Bisa menyebabkan tamak orang-orang yang punya penyakit dalam dadanya. Tentunya ini berhijab lebih wajib lagi, ya kan? Berhijab tentunya lebih wajib lagi. Suara saja, yang kalau tidak nampak orangnya, suaranya bisa membuat fitnah, apalagi kalau dia tidak berhijab, tentunya lebih membuat fitnah lagi. Karena itulah berhijab tentunya lebih masuk, ya, di dalamnya, dan demikian pula, ya, menutup muka juga demikian. Sebab kalau seseorang, ya, ketika diperintahkan tidak menundukkan atau tidak melemahkan suaranya, melembutkan suaranya, maka perempuan yang melakukan ini merupakan sebab-sebab untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya. Dan semuanya ini merupakan seruan, ya, dari perasaan malu dan kehormatan bagi perempuan. Dan ini makna-makna yang seperti ini terkandung di dalam makna hijab, terkandung di dalam makna hijab. Ya, karena itu diterangkan dalam sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat itu tadi, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ayat ini memerintahkan kaum mukminat untuk tinggal di rumahnya. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban kaum mukminat, ya, para perempuan untuk menutup tubuhnya di rumah, ya, menahan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tinggal di rumah dan berada di rumah, senang di rumahnya, ya. Karena rumah itu adalah tempat kehidupan bagi para wanita, ya. Dan ini insyaallah taala kita akan khususkan dalam
kiat yang kompak pembicaraannya. Ya. Tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di rumahnya. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan Ibnu Hibban, dikatakan oleh pengarang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Perempuan itu adalah aurat. Dan apabila dia keluar, dia akan dibuat indah oleh syaitan. Dan seorang perempuan paling dekat dari rahmat Rabbnya ketika perempuan itu berada di tengah rumahnya. Dia dekat dari rahmat Rabbnya kalau dia berada di tengah rumahnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau berkata bahwasanya seorang perempuan wajib untuk dijaga, ya, dan dipelihara. Dan tidak wajib mereka dijaga dengan bentuk penjagaan yang para laki-laki tidak dijaga seperti itu. Hanya perempuan yang dijaga khusus seperti itu. Karena itulah para perempuan dikhususkan untuk mereka berhijab, dan dikhususkan para perempuan untuk meninggalkan, tidak menampakkan perhiasannya, dan tidak boleh tabarruj, ya, tidak boleh tabarruj. Karena itu wajib bagi perempuan untuk berhijab dengan pakaian, dan wajib juga berhijab dengan rumahnya. Ini tidak wajib bagi laki-laki. Ya. Bagi laki-laki tidak wajib, ya. Tidak wajib bagi laki-laki tinggal di rumah berhijab dengan hijab yang disebutkan tadi. Ini diwajibkan bagi perempuan. Kenapa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena li'anna dhuhuran nisa sababul fitnah. Karena nampaknya perempuan tanpa hijab itu adalah sebab fitnah. War-rijalu qawwamuna 'alaihinna, dan laki-laki adalah qawwamun 'alaihin. Mereka yang menjaga mereka. Dan ada lagi perkataan lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa dalam ayat yang kedua ini sisi pendalilannya bahwa perintah kepada kaum mukminat untuk tinggal di rumah ini adalah perintah untuk mereka untuk berhijab, ya, tinggal di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah di rumah kalian. Kemudian sisi yang ketiga dalam ayat ini yang menjelaskan tentang kewajiban berhijab dan kewajiban untuk menutup muka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam pertengahan ayat tadi, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah al-ula. At-tabarruj akan dijelaskan nanti bagaimana bentuknya. Ya, tabarruj itu akan ada kiat khusus, kita akan terangkan tentang salah satu kiat seorang mukminah meninggalkan tabarruj. Ya, kita akan terangkan di situ. Tapi di sini yang ingin kita tunjukkan tentang kewajiban berhijab dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk tidak tabarruj. Ya, seperti tabarrujnya perempuan, yaitu tabarruj. Apa tabarrujnya orang-orang jahiliyah? Mereka sangat banyak keluar rumah, ya, banyak keluar dalam keadaan sudah bermodel dengan model yang sangat cantik, kemudian memakai wangi-wangian, membuka wajahnya, membuka kecantikannya, perhiasannya, yang seluruh hal tersebut harusnya ditutup, ya. Tapi kalau mereka menampakkannya, maka itu namanya tabarruj. Ya, itu namanya tabarruj. Maka di dalam ayat ini larangan keras, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya para perempuan jahiliyah yang dulu. Maka ini larangan. Dalam ayat ini, ya, dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi, 3 sisi pendalilan tentang wajibnya berhijab bagi seorang mukminah. Kemudian dalil yang kedua,